Halo teman-teman, Indonesia baru saja menggelar pemilihan presiden di tahun 2019, tepatnya di tanggal 17 April. Nah, di sini ada artikel yang berjudul "Tak ikut Konpres Prabowo, Sandiaga perlu ucapkan selamat ke Jokowi" yang ditulis oleh Alifur Rahman seperti dikutip dari sewot.com. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kepada kalian untuk menyaksikan video ini sampai selesai ya, supaya tak terjadi kesalahpahaman. Oke, lanjut. Cerita tidak hadirnya Sandiaga dalam konpres kemenangan Prabowo cukup menarik perhatian. Tidak biasa, dua orang yang sebelumnya terlihat begitu kompak, kini berpisah dalam sebuah keputusan besar. Orang-orang awam seperti kita jelas bisa melihat bahwa ada ketidakpercayaan dari Sandiaga, sehingga enggan ikut melakukan konpres. Hal yang sama dilakukan Sandiaga saat konpres HUAK Ratna Sarumpait. Bahkan di lain kesempatan, karena ditanya wartawan, jawaban Sandi soal Ratna cukup datar-datar saja. Sandiaga sebagai politisi memang ingin kemenangan, bagaimanapun caranya. Tapi sebagai pribadi yang memiliki karir politik, sebagai orang yang pernah menjadi Wagub DKI, jelas dirinya tak ingin membuat jejak buruk. Sandiaga jelas tak mau diajak sujud syukur atas klaim kemenangan 62% oleh hitungan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sandiaga juga tentunya percaya bahwa quick count adalah metode penelitian yang 99% pasti akurat. Menurut informan Sewot, Sandiaga sempat beda pendapat dengan Prabowo dan cekcok terkait keputusan konpres klaim kemenangan. Prabowo ngotot ingin mengabarkan bahwa sudah menang 62%. Sandiaga tidak setuju dan meminta semua pihak untuk menahan diri. Gara-gara beda pendapat inilah terjadi sedikit insiden dan akhirnya Sandiaga tidak ikut konpres. Terlepas ini benar atau tidak, faktanya Sandiaga memang tidak ikut konpres. Untuk peristiwa sepenting klaim kemenangan seharusnya Sandiaga berada di sana. Tapi karena kemarin kita lihat Sandi menghilang, berarti memang terjadi sesuatu yang luar biasa. Sebagai masyarakat awam, sebenarnya rakyat sudah tahu bahwa Prabowo akan kalah lagi. Bahkan tetangga saya yang kemarin ikut nyoblos di TPS, saat saya tanya kenapa pilih Prabowo, jawabannya lucu. Kasihan kalau gak dipilih, sudah kalah berkali-kali. Dan karena si pemilih ini saya tahu merupakan penerima bantuan dana sosial dari pemerintah seperti KIP dan PKH. Saya tanya balik, kalau Prabowo menang gimana? Bisa dihapus tuh PKH. Ya gak mungkin, lebih banyak yang pilih Jokowi, jawabnya. Bagaimanapun ini hanya satu cerita, mungkin memang tak mewakili alasan banyak orang, tapi pada kenyataannya ini ada. Masyarakat yang memilih Prabowo memang tak pernah yakin bisa menang. Selain cerita singkat ini, bisa kita perhatikan di media sosial. Lihatlah bagaimana pemilih Prabowo saat sebelum pencoblosan. Sejauh ini saya tidak melihat ada kepercayaan. Mereka semua bungkam dan diam, bersembunyi dan malu-malu. Bandingkan dengan pemilih Jokowi, sejak pagi sudah foto jari tangan. Saya sendiri mengenakan kemeja putih sesuai instruksi presiden. Padahal di TPS saya itu, orang-orang nyoblos dengan santai, pakai kaos, tak ada yang pakai baju formal. Hahaha, tapi saya tetap pede karena ini instruksi presiden. Nah, jika melihat kondisi masyarakat yang juga yakin Prabowo kalah dan secara otomatis pasti membenarkan quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, maka seharusnya kini Sandiaga berani mengambil langkah. Karir politik Sandiaga masih panjang, meskipun saya tidak suka dengan gayanya, tidak suka dengan bahasanya, tidak suka dengan sandiwaranya. Tapi jika Sandiaga hari ini atau besok melakukan konpres atau mengucapkan selamat kepada Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, rasanya di tahun 2024 nanti akan sangat sulit bagi siapapun untuk mengalahkan Sandiaga. Bahkan sekalipun harus berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Jika saya menjadi Sandiaga, jika saya adalah konsultan politiknya, maka hari ini saya sarankan Sandi untuk segera mengucapkan selamat. Publik akan simpati dan secara otomatis elektabilitasnya semakin meningkat. Saat ini posisi Prabowo sebagai ketua umum di Gerindra mungkin sulit digoyah. Keputusan posisi Wagub DKI juga pasti tergantung Prabowo. Tapi jika Sandiaga berani mengambil langkah untuk melakukan konpres, menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada Jokowi, atau malah menertawakan klaim Prabowo, saya yakin Gerindra juga akan jatuh di tangan Sandiaga. Kalau melihat Sandiaga yang masih berdarah pengusaha, rasanya dia akan main aman, diam dan tak ikut deklarasi.
Karena dengan begitu dia sudah mendapat simpati. Selanjutnya mengambil kursi Wagub DKI dan 5 tahun lagi bisa kembali menjadi capres atau cawapres dengan potensi menang yang jauh lebih tinggi. Tapi kalau Sandiaga belajar banyak soal politik, seharusnya dia sudah bisa menentukan arah sejak hari ini.